Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sahabat Rensra di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi Ramadan pada tahun ini lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Sebagaimana sudah saya janjikan, pada Rensra kali ini kita ingin melanjutkan kajian di Rensra yang kemarin kita membahas tentang bagaimana upaya kita supaya puasa kita berbeda dengan puasa yang kemarin. Bagaimana supaya puasa kita lebih baik daripada puasa yang kemarin, dan bagaimana supaya puasa kita tidak termasuk kelompok yang disindir oleh Nabi, orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, kemarin kita mengenal dua istilah yang disampaikan oleh ulama-ulama sufi, yaitu term syariah dan term haqiqah. Ya, dalam amaliyah puasa itu ada unsur formalistiknya, ada unsur substansinya atau haqiqahnya. Dan bagaimana caranya supaya kita berbeda, supaya puasa kita berbeda dengan puasa yang kemarin? Marilah kita tingkatkan puasa kita dari puasa formalistik meningkat formalistik ditambah dengan substantif. Kita ingin melihat amaliyah yang lain selain yang kemarin. Kemarin kita menyinggung dua. Pertama terkait dengan niat, ya, kemudian dengan puasa itu sendiri. Para sahabat Rensra yang saya banggakan, coba kita perhatikan. Di dalam puasa, Rasulullah SAW memberikan beberapa banyak anjuran. Misalnya ya, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran, untuk banyak membaca Al-Quran. Tapi biasanya kita mungkin mengkritisi tradisi kita. Tradisi membaca Al-Quran itu yang dikejar itu adalah kuantitatifnya. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita banyak membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Tentu ini tidak ada masalah. Ini baik-baik saja, karena kita tahu bahwa setiap bacaan pasti dapat pahala. Tentu ini baik, tapi kita ingin mencoba meningkatkan, karena tentu yang diinginkan oleh Nabi dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi otomatis ketika orang itu membaca Al-Quran, dia akan masuk ke dalam pesan-pesan Al-Quran, akan masuk ke dalam materi-materi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga sejatinya ketika dia banyak membaca Al-Qur'an, dia tidak hanya berhenti kepada bacaannya, tapi sudah masuk ke dalam pesan-pesan. Karena sesungguhnya ayat itu, kalau para ulama mengatakan ayat itu sebenarnya seperti surat. Karena Allah mengirimkan pesan kepada kita melalui surat-surat itu. Sehingga ketika kita membaca misalnya di dalam surah Al-Fatihah, ayat pertama saja ayatnya sudah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat satu ini saja sebenarnya bisa akan membuat orang yang berpuasa itu nilainya sangat dahsyat. Kenapa? Karena dengan membaca ayat pertama dari Al-Fatihah, kita akan mengenal Allah itu mengajarkan kasih sayang. Allah saja yang maha kaya memberikan kasih sayang kepada umatnya itu tidak pernah bosan-bosan. Ini saja kalau misalnya nilai dari ini diamalkan, seandainya ayat ini saja yang diamalkan, seandainya ya, itu sudah cukup membuat orang yang berpuasa nilai puasanya itu sangat bermanfaat. Kenapa? Betapa tidak, kasih sayang inilah yang akan membuat orang yang berpuasa mendapatkan nilai berpuasa. Jadi ketika kita punya rasa kasih sayang kepada orang lain, atau kasih sayang kita meningkat kepada orang lain setelah berpuasa, itu artinya berarti nilai puasa kita ini lebih baik daripada puasa yang kemarin. Lalu kemudian di dalam berpuasa ini ketika kita berpuasa, kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa diantaranya? Makan dan minum dan sebagainya. Itu artinya apa? Sesungguhnya ini satu pelajaran.
Hakikatnya adalah bahwa hidup di dunia ini tidak berarti kita bebas untuk memasukkan makanan ke dalam perut kita, minuman ke dalam perut kita. Kita harus menahan diri. Kita harus menahan diri dari apa yang semua yang kita inginkan. Kata orang-orang bijak, orang yang baik itu adalah orang yang tidak mengucapkan apa yang dia ketahui. Orang yang baik itu adalah orang yang tidak memakan semua makanan yang dia ingin makan, tidak meminum semua yang dia minum. Bahkan menurut kesehatan, menurut para pakar kesehatan itu ditentukan bagaimana dia menahan diri dari nafsu makan dan minum. Itu nilai yang kita dapatkan dari menahan makan dan minum pada siang hari pada bulan Ramadan. Artinya, ketika setelah berpuasa, lalu kemudian kita menahan diri dari keserakahan dunia, menahan diri dari semua yang ingin kita beli. Semua baju pengen kita beli, semuanya dibeli. Kita bisa menahan diri dari itu semua, itu artinya berarti kita sudah mendapatkan nilai dari puasa. Nah, jadi ukurannya sebenarnya itu saja. Jadi setelah kita berpuasa, apakah perilaku keserakahan itu masih tetap ada dalam diri kita? Atau justru kita mendapatkan pelajaran yang banyak daripada puasa? Lalu yang terakhir, sholat taraweh. Sholat taraweh itu salah satu amalan yang sangat baik di malam bulan Ramadan. Apa yang dilakukan pada bulan Ramadan ketika kita taraweh? Kita duduk berbaris, kita sholat berjamaah, kita berdiri bareng-bareng, duduk yang berbareng. Ibadah formalistiknya ya gerakan-gerakan sholat. Tapi hakikat dari tarawih adalah memunculkan solidaritas di antara kita. Kebersamaan, keberjamahan, saling membantu, rapi. Ini nilai substansi dari tarawih. Jadi kalau setelah berpuasa, kemudian jiwa solidaritas kita muncul, kemudian kebersamaannya muncul, saling membantu muncul, berarti kita mendapatkan nilai kebaikan dari puasa. Berarti puasa kita lebih baik daripada puasa kemarin. Insya Allah, mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan puasa kita akan membawa dampak yang baik bagi perilaku kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat Renstra yang saya banggakan, jangan lupa untuk senantiasa menyimak kajian-kajian Renstra pada kajian-kajian berikutnya dan membantu untuk memberikan like, share, dan menjadi subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.